Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Suni-Sunihan. Bagaimanakah kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke. Semoga kalian juga selalu dalam lindungan Allah dan dirahmati oleh Allah. Oke. Hari ini kita akan belajar Al-Quran hadis tentang apa anak-anak? Tentang qalqalah. Yang pertama-tama disiapkan al-kasnya dulu serta alat tulisnya. Nah, kemudian dibuka halaman 31. Selanjutnya, Eva akan menerangkan tentang qalqalah. Apa saja yang akan diterangkan tentang pengertian qalqalah, pembagian qalqalah, huruf qalqalah, serta contoh-contohnya bacaan qalqalah. Setelah itu, anak-anak akan mengerjakan soal yang ada di LKS. Nah, dikerjakan kemudian disaling-ilingi anak-anak suri-surihan. Oke, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu tentang qalqalah. Apa sih qalqalah itu? Qalqalah. Qalqalah menurut bahasa artinya gerak atau getaran suara. Sedangkan menurut istilah ialah membunyikan dengan suara yang memantul. Dikatakan memantul karena apa? Karena huruf tersebut berharokat sukun, fathah, kasrah atau dhammah tetapi diwakafkan sehingga bersifat sukun atau mati. Oke, pengertian menurut bahasa ialah gerak atau getaran suara. Ingat, qalqalah gerak atau getaran suara. Kalau menurut istilah ialah membunyikan dengan suara yang memantul. Ingat-ingat, membunyikan dengan suara yang memantul. Itu menurut istilah. Huruf qalqalah ada 5. Apa saja? Qaf, to, ba, jim, dan dal. Oke, ada 5. Ingat-ingat, qotbu jadin, qaf, to, ba, jim, dal. Qaf, to, ba, jim, dal. Apa saja huruf qalqalah? Qaf, to, ba, jim, dan dal. Oke. Kemudian pembagian qalqalah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Pengertian qalqalah sughra ialah qalqalah yang matinya asli atau qalqalah yang terletak pada pertengahan kata dan berharokat sukun atau mati. Jadi biasanya qalqalah sughra itu berada di tengah-tengah kalimat, di tengah-tengah kata. Jadi hurufnya itu huruf qalqalah qaf, to, ba, jim, dal itu dalam keadaan berharokat sukun atau mati. Contohnya, kalau huruf qalqalah qaf, tsumma aqrartum. Nah, aqb itu yang dinamakan qalqalah. Qaf karena qafnya berharokat sukun atau mati. Jadi dia matinya adalah asli. Karena apa? Harokatnya apa, Nak? Sukun. Oke. Cara mengetahui bacaan qalqalah itu hanya melihat 5 huruf itu tersebut. Qaf, to, ba, jim, dal itu ketika disukun berarti namanya qalqalah sughra. Kalau belum disukun berarti bukan qalqalah sughra. Pokoknya kalau qalqalah sughra ialah qalqalah yang di tengah-tengah, huruf qalqalah di tengah-tengah, harokatnya apa? Sukun. Oleh karena itu dinamakan qalqalah sughra karena matinya asli. Karena matinya asli karena apa? Berharokat sukun. Oke. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka yang termasuk qalqalah itu apa? Sanuqri'uka, qaf yang disukun. Kemudian huruf ta. Inna batsya rabbika. Inna batsya ini yang dinamakan qalqalah sughra karena huruf qalqalah disukun. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, caranya tuh nah, dipantulkan. Mutmainnah berarti itu adalah bacaan qalqalah sughra. Kalau huruf ba, yaslan kubra, la kubra, kayak gitu berarti kub. Nah,
memantul, itu namanya qalqalah surah. Huruf apa anak-anak? Huruf ba yang disukun. Khairu wa abqa. Nah, huruf ba yang disukun dinamakan qalqalah surah wa abqa. Jadi kalau cari bacaan mana yang qalqalah surah, dilihat hurufnya yang ada huruf qalqalah yang disukun. Kemudian ala raj'ih, jim yang disukun itu raj'ihi dinamakan qalqalah surah. Kemudian wal fajr. Nah, fajri ini qalqalah surah yang huruf qalqalah jim disukun. Wa ma adraka adrola, dal yang disukun ini juga qalqalah surah. Qad aflaha qad. Nah, ini juga termasuk qalqalah surah. Selanjutnya Bu Eva akan menerangkan tentang qalqalah kubra. Apa sih qalqalah kubra? Qalqalah kubra ialah qalqalah yang matinya mendadak karena waqaf, atau qalqalah yang terletak pada akhir kata dan diharokati, sukun atau mati. Contoh, jadi qalqalah kubra itu ada huruf qalqalah yang dia itu berada di akhir kalimat atau di akhir di akhir ayat. Nah, dia itu awalnya bukan berharokat sukun, tapi karena berada di akhir kalimat maka diharokati sukun. Contoh, adabul hariq. Nah, hariq itu aslinya kan hariqi. Nah, karena berada di akhir, qafnya diharokati sukun. Jadi dia termasuk bacaan qalqalah. Kemudian contoh yang lain, huruf ta, min waraihim muhit. Nah, muhit, to aslinya kan tulisannya muhitun. To-nya kan aslinya harokatnya dumatain. Karena berada di akhir maka diwakafkan muhit. Nah, gak bacanya muhit enggak, tapi muhit ada to-nya. Nah, itu tuh dinamakan qalqalah kubra karena matinya bukan mati asli, tapi karena wakaf atau berada di akhir kalimat. Contoh yang kedua adalah huruf ba. Yang ketiga adalah huruf ba. Wa ma kasaba, dibaca wa ma kasab. Nah, karena huruf ba-nya berada di akhir kalimat dan harus diharokati sukun. Huruf ba termasuk huruf qalqalah, makanya dinamakan qalqalah kubra. Oke, huruf jim sekarang. Dzatil buruj. Nah, huruf dzatil buruji dibaca dzatil buruj. Nah, huruf jim karena awalnya berharokat kasrah kemudian berada di akhir kalimat dibaca sukun, kemudian bacanya harus memantul. Nah, kemudian contoh yang kedua huruf jim, minallahi dzil ma'arij. Ma'ariji awalnya kan harokat kasroh, karena di akhir berarti di sukun ma'arij. Nah, kemudian sekarang terakhir huruf dal, fir'auna wa samuda dibaca fir'auna wa samud. Nah, dalnya harus memantul, itu termasuk bacaan qalqalah kubra. Kalau qalqalah surah ialah matinya berada di tengah-tengah, sedangkan qalqalah kubra matinya berada di akhir. Huruf qalqalah, ingat harus huruf qalqalah. Huruf qalqalah apa saja anak-anak? Qaf, to, ba, jim, dan dal. Pintar. Kemudian setelah itu Bu Eva akan menanyakan, kalau qalqalah surah matinya apa? Asli atau berada di tengah-tengah. Kalau qalqalah kubra matinya mendadak karena wakaf. Oke, atau berada di akhir kalimat. Syukuran jazakumullah khairan. Terima kasih anak-anak soni-soniha. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.